Iya, John Cena sini nih dia naik jendela jatuh, dia ditusuk badannya gitu, patah Aduh, tulang itu gitu. episode 2 tuh nontonnya juga ikut lindung. Dia die hard banget sih di situ. Yang mau kabur dari itu sih gue suka banget. yang mau kabur dari apartemen itu. Selamat datang di episode paling langka yang ada di Screensavers selama Terakhir kapan sih? Gue juga nggak ingat. gue nggak inget, sumpah gue nggak inget. Kayaknya di rumah gue yang lama deh. Kayaknya terakhir tuh. Gila tuh tahun berapa sih? Terakhir gue ingetnya pokoknya pada nagih apa sih Civil War. Civil War. Iya. Iya itu Civil War aja kita udah terakhir. Sebelum itu. Terakhir gue cuma sama Regi tuh. Tapi sebelum Civil War tuh lama banget. Iya kan lo di video tarian. Kenapa? Terakhir kita bertiga tanpa Jaka. Iya. Waktu Justice League. Iya. Terus akhirnya nih buat followers Screensavers yang nanya kapan lengkap, akhirnya nih. Akhirnya hari ini. Akhirnya dipersatukan DC ya. Dipersatukan oleh DC. Ternyata Marvel tidak mampu mempersatukan kami, jadi DC yang mempersatukan kami. Hari ini jadi buat yang nanya-nanya kenapa ada apa gerangan sampai 4-4 bisa gabung, bisa ngomong, karena hari ini spesial ngomongin salah satu serial boleh dibilang direct sequel dari The Suicide Squad ya Jack ya, yaitu The Peacemaker gitu. Peacemaker ini apa Jack, kalau boleh di summarize satu kalimat gitu. What is Peacemaker all about? Satu kalimat susah. Udah, serah lo mau berapa pokoknya di summarize. Peacemaker tentang apa? Iya. Douchebag Captain America. If anything, kayaknya gue kayak Punisher. If anything ini kayak Punisher yang dunia layak dapatkan deh. If anything ya, kalau buat gue, it's the characters yang very driven machismo, yang sangat maskulin dengan very jingoistic Amerika tentang militer dan senjata. Kalau kalian nonton Suicide Squad, kalian dapatlah kira-kira gambaran di si Peacemaker nih apa. Dia basically pelatuknya pemerintah, pelatuknya siapapun yang berkuasa saat ini. He's the character yang di James Gunn tuh menjelaskan bagus banget bahwa karakter Peacemaker ini sebagai karakter yang being eaten alive by his idealism gitu. Dia punya idealisme yang gua harus mempertahankan kedamaian, the whole gitu-nya damai dari semua kekerasan. Tapi dia melakukan semuanya dengan kekerasan gitu. Dan dia pertama muncul di film lewat film Suicide Squad kemarin. We know what happened with him. Kalau kalian nonton filmnya, kita mungkin nggak spoiler dulu. Mungkin kalian udah nonton juga sih, tapi intinya ini adalah kelanjutan cerita dari karakter si Peacemaker yang diperankan John Cena di film Suicide Squad gitu. Bahwa ini adalah karakter yang it's a very susah dijelaskan karena he's a very horrible person, he's very charming, dia punya banyak. Kalau di film Suicide Squad tuh dia nggak terlalu banyak sejarahnya lah. Kita tahu siapa Ratcatcher, kita tahu Bloodsport tuh ngapain, tapi si Peacemaker ini kan kita nggak pernah tahu, dan ini adalah film miniseri yang menjelaskan dia tuh siapa sih gitu. Kenapa dia tuh seperti karakter yang muncul seperti ini. It's totally different dari apa yang ada di komik dan lain-lain sih. Jadi ya, The Peacemaker. Kayak suburban Punisher with the crew yang punya misi untuk basically ada Project Butterfly dan dia harus menjalankan misi, tapi dia goblok banget aja sih orangnya. Iya. Sebenarnya awal setelah tahu ada serial Peacemaker tuh gue kayak yang Suicide Squad kan they assemble the crew dan yang buat kan James Gunn ya gitu kan, terus yang gue kebayang nih tone kayak gimana nih gitu. Terus begitu pas si seriesnya ini kan gue sama sekali sebenarnya nggak sama sekali ngikutin beritanya gitu. Terus tapi begitu pas gue nonton, pas lu bilang James keren banget gitu, terus gue nonton terus yang kayak ini James Gunn sih gitu. James Gunn banget. Dari 5 menit pertama tuh udah kegambar gitu humornya, the rest of the series bakal kayak gimana. Dari conversation sama si
siapa? Jamil. Kayak Jamil. janitor gitu. Janitor Iya, MIT, iya. aneh banget. Iya, jadi kalau lu ngira misalnya lu tahu ciri-ciri James Gunn lah, kalau misalnya lu udah tahu James Gunn dari Guardian of Galaxy gitu ya, dan Suicide Squad juga kan sangat sangat heavy dengan lagu-lagu ya, sangat driven Iya. by the song gitu ya. Ini juga kayak Soundtrack. gitu, ini soundtrack juga kayak gitu. Jadi kayak Dia apa pakai ya? glam rock kali ini. Ya 80s Iya. gitu ya. Nah, Gue baca ya hmm? si James Gunn ini trivianya. Gue baca ini James Gunn bikin cerita dan sebuah skrip si Peacemaker itu pas COVID cuma karena dia bosan Iya, aja dia katanya. bilang. Terus tahu-tahu beres aja. Istrinya cerita ya. Dia kayak Or bosan partnernya, bosan gara-gara COVID gitu kan, kejebak terus kayak udah diberesin semuanya. Dia juga nggak nyangka kalau seriesnya bakal di pick up katanya sama Warner Bros sama HBO-nya. Iseng aja bisa jadi kayak gini ya. Asli. Isengnya kayak Tapi gitu. dia emang kebayang banget sih karakternya. Dan itu sih interestingnya karena Peacemaker sendiri di komik kan bukan karakter jadi gitu yang kayak Spider-Man atau Batman atau Superman gitu. Jadi dia tuh bisa banyak banget masukin insert dia terhadap dunia tuh kayak apa gitu. Makanya ketika si James Gunn ditanya Peacemaker pasti dia bilang kayak mana sih bukan dalam artian kayak I don't think dia mau meredeem, kalau di film kan very irredeemable gitu, kayak di twist di Suicide Squad di third act tuh kayak lumayan very clear tentang siapa nih si John Cena Suicide Squad. Tapi if anything ya dia mau ngelihat sebagai karakter yang tadi itu kayak it being eaten alive by his idealism, dan dia mau ngelihat di dunia yang sangat divided ini dia tuh pengen, even kayak we know James Gunn di cancel with the whole everything dari konservatif gitu. Dia mau bilang bahwa ya dia nggak sempurna, bahwa karakter ini pun nggak sempurna gitu. Kita mau ngelihat itu sih di dunia ini, dan I think he's doing great job with the karakter sih. Karena dia bisa masukin itu semua di karakter yang nggak fully, gue nggak bilang fully formed, tapi kayak karakter yang lu bisa masukin gitu loh, kayak jadi kayak karakter yang belum jadi banget, dan lu bisa masukin suaranya tuh kayak keren banget buat gue. Tapi gue cukup surprise dengan John Cena yang he got that acting chops yang ya lu bisa senang sama dia, lu bisa sebel, lu bisa kayak ketawa sama dia gitu menurut gue hebat loh John Cena. Luar biasa. Karena emang kalau buat gue dia dikasih lepas nggak sih di sini? Coba kalau misalnya lu bandingin sama waktu dia di berapa tuh? Fast and Furious 9 nih. Dia kan kaku banget tuh di situ. Iya. Kayak karismanya nggak dikasih keluar gitu. Sementara dia di Suicide Squad sama di Peacemaker kayak ya dikasih apa ya ya udah deh be your charming self gitu. Jadi kayak personanya bagus buat dia banget. Iya. Jadi walaupun karakternya sebenarnya tuh kayak ya sebenarnya kan sedih ya ngelihat dia tuh kayak pathetic gitu. Kalau dengan gue sih kan gue nggak tahu Peacemaker sebenarnya kayak ketawa gitu. Iya terus di sini kayak ya tetap aja tapi lo root for him gitu loh. Kinda. Itu tetap kayak murderous piece of crap gitu loh, kayak dia tuh emang. Yang gue suka tuh karakternya tuh nggak pernah berubah gitu. I think this is way to handle Punisher di saat ini ya, di mana dunia bahwa logonya di co-op sama far right di konservatif kanan, bahwa ini logo yang the whole cops dan lain-lain, bahwa kita bisa taking hand untuk doing the justice on the street. Sampai berapa tahun kan Marvel kan kayak ngekosongin si Punisher ini, kita nggak punya komik Punisher gitu. Karena karakternya ini emang susah banget punya nuance gitu. Sementara si Punisher ini yang gue suka banget, emang dari awal mereka tuh statement bahwa this is a murderous piece of shit. I think they want us to root for him, tapi I don't think mereka tuh membuat mereka jadi kayak lebih bukan membuat mereka tuh kayak ini artinya baik loh, orang baik loh gitu. Tapi lebih ke kita root for him karena his person yang emang nggak sempurna gitu. Gue suka banget. Dan itu sih soal John Cena gue juga suka banget, karena by all means gue tuh suka banget sama dia, tapi he's not the best actor. Lebih ke dia tuh punya limit untuk untuk acting dia, dan I think dengan dia wrestler dan lain-lain gitu. Tapi I think si James Gunn dan kawan-kawan tuh tahu untuk kayak maksimalin kemampuan dia yang limited ini sebenarnya. Iya. Karena dia tuh punya physical yang gabungan semua aktor beefcake tahun 80-an. Tapi dia juga punya yang out of this world gitu, karena dia besar di wrestling, dan dia punya the whole improve di ring, di segala macam. Dia punya skill improve itu. Dan ketika di film pun juga dia tuh punya vulnerability ala, gue liatnya kayak John McClane tuh yang buat gue tuh
yang memecah antara beefcake hero 80-an ke hero 90-an yang dia tuh aktor yang vulnerable gitu. Si John McClane di Die Hard tuh kakinya ketika dia nyeker nginjek gelas tuh selalu bisa terluka lah gitu. Ketika John McClane nginjek kaca tuh kita bisa tahu dia tuh bisa sakit gitu. Misalnya kalau lu nonton Rainbow atau Arnold tuh kayak basically unbreakable person. Invincible. Si John Cena sini nih dia naik jendela jatuh, dia ditusuk badannya gitu, patah tulang. Itu episode 2 tuh nontonnya juga ikut lindung. Dia die hard banget sih di situ. Yang mau kabur dari itu sih gue suka banget. Yang mau kabur dari apartemen itu. Iya. Dia showrunner dan director yang bisa manfaatin si John Cena tuh kayak apa gitu dengan the whole limitnya dia. Instead of main safe kayak The Rock gitu, kayak The Rock semua film sama aja, screen grab filmnya The Rock sama gitu loh. Dan tapi John Cena tuh punya itu sih, kayak sensibility yang dia maco banget. Tapi mungkin filmnya juga mau ngomongin soal itu sih, kayak mendekonstruk tentang American masculinity-nya itu loh, kayak the whole masculine. Itu juga yang pas dia pertama nemu piringan hitam itu kan, dia sampai ngomong kayak ya ini 80s glam rock, they're the real man karena ya Fireboss itu ya, Fireboss mereka berani ya look like a woman, the only era that man looks like a woman. Ya itu gue suka banget sih itu line itu kayak oke. Itu the whole sequence best banget sih sama dua orang yang dia culik gitu, yang terus perempuannya for some reason horny sama John Cena. Gue waduh gila banget writingnya ini. Tapi itu yang menarik juga, kayak James Gunn tuh punya sense nggak tahu atau punya keahlian yang lu dapat dialog yang sebenarnya nggak penting-penting amat, tapi lu stres gitu dan lu elaborate gitu kan, sampai akhirnya si anjing kepikiran aja ini beginian gitu tuh, kayak gitu tuh. Dan lanjut terus gitu loh karakternya, bahwa ini perempuan yang naksir, terus ketika ketangkep polisi berantem sama pacarnya, terus ketika mau di bribe gitu kayak lanjut terus gitu. Gue wah gila nih writingnya nih, spesial sih ini orang. Nah gitu. Ini sebelum kita masuk ke spoiler, kalau misalnya kalian pengen nonton itu ada di HBO Go ya. Karena di sini biasanya belum ada, HBO Go udah 3 episode. Nah itu yang menarik tuh. Kemarin kata Jaka si James Gunn itu menaruh langsung 3 episode karena ini jadi satu arc kayaknya ya. Kalau misalnya komik itu satu arc gitu Jaka ya. Iya. Iya, ke James Gunn bilangnya gitu, kayak dia ngerasa ya ini kayak satu cerita utuh gitu loh. Jadi kalau baca komik lo dapet kayak TPB 1 lo bisa langsung baca, instead of kayak single issue lo mesti nunggu lagi 1 minggu kemudian. Ya buat gue I think James Gunn tuh itu sih salah yang gue paling suka dari Suicide Squad, juga kayaknya dia tuh ngerti tentang the whole weirdness dari si medium komik dan itu sih penstrukturan komik. Kalau nonton Suicide Squad tuh kelihatan banget kayak ini kayak lagi baca komik TPB 8 issue 8 issue, dan itu kayak langsung kelar ceritanya. I think Peacemaker juga lumayan kayak gitu di 3 episode pertama ini, kayak kita tahu ada beginning, middle, and end gitu. Kita besok lanjut lagi minggu depan ceritanya tentang lanjutan dari cliffhanger episode 3. Nah itu tuh kalau misalnya kalian mau nonton ada di HBO Go, ada 3 episode. Nah setelah ini kita gimana sih HBO Go itu langganannya berapa? Gue nggak tahu. Gue terakhir langganan soalnya per 3 bulan kalau nggak salah 100.000 gue, kalau nggak salah ya. Ya, gue juga kok. Gue juga sama-sama. Pakai lagi promo nih. Udah lumayan lama sih promonya. Gue pakai punya Mei soalnya nggak tahu. Iya, jadi pakai gitu. Aja ya udah. Nah, setelah ini kita akan ngobrolin spoilernya. Jadi kalau misalnya lu belum nonton John Cena jadi Peacemaker gitu ya. Sebelum masuk spoiler, ada satu part lagi yang selalu gue suka dan gue skip openingnya. Opening itu menurut gue genius sih. Itu genius sih. Openingnya tuh kayak ya itu aneh banget. Lagunya tuh sampai sekarang nempel banget di kepala gue. Gak pernah gue skip. Makanya bikin lo gak mau mencet skip intro 3 aja. 3 episode tuh gak pernah gue skip openingnya. Tapi itu lucunya kan James Gunn ditanya basically dia bikin tuh, dia mau bikin sesuatu yang orang mencet skip, tapi kita semua nggak ada yang mencet skip. Iya. Apa enggak? Gue juga ini gara-gara iseng nunggu kredit sampai habis. Di tiap episode tuh after creditnya ada extra scene gitu di tiap episode. Iya. Nggak penting juga sih, cuma deh gitulah, cuma snippet-snippet dari scene yang sebelumnya ada. Nah itu tuh
setelah ini kita akan masuk ke sesi spoiler. Jadi yang belum nonton dulu. Kalau misalnya setelah nonton 3 episode atau 1 episode, silakan kesini lagi. Nah, gue mau nanya dulu. Berarti lo Jak udah 3 episode. Atri udah 3 episode. Gue udah 3 episode nonton 3 kali. Wow. Aduh. Gue kayak nganggur gitu nonton terus gitu. Kalau lo gimana Gi? Lo udah 3 juga belum? Gue baru 2. Satu lagi belum sempat. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau spoiler santai. Iya. Jadi apa ya? Oke. Pokoknya the whole. Tadi kan Jaka udah ngomong banyak nih. Kalau lo gimana? Kalau the whole 2 episode yang lo nonton tuh menurut lo The Peacemaker ini gimana menurut lo? Gue ya kalau gue sih emang kan gue nggak terlalu baca, maksudnya gue nggak kenal komik dan nggak kenal karakternya ya, cuman tahu dari Suicide Squad doang. Nah waktu gue nonton Suicide Squad itu gue nggak begitu nangkep konsep dari karakter atau yang kayak ya gue cinta sama kedamaian dan gue bakal lakuin apapun untuk mencapai itu gitu. Nah gue tapi nggak terlalu ngerti dan nggak terlalu nangkep sebenarnya maksudnya ini apa sih gitu, tapi mungkin karena itu kali ya, karena kontrasnya itu ya gue pengen damai tapi gue ngelakuin pembunuhan apa segala macam gitu. Tapi maksudnya kalau which is a bit America in the nutshell. Iya. The hero America deserve gitu. Iya, kayaknya emang poinnya tuh kontras di situnya kan. Tapi setelah gue nonton episode ini emang kayak dianya sendiri juga jadi conflicted gitu kan si karakter Peacemaker-nya. Jadi ya emang ini ternyata deep dive ke mereka Jaka tadi sih, mungkin ini semua kayak tentang kayak tentang maskulinitas Amerika banget gitu, apalagi kita ngelihat kayak dia juga ada hubungan sama bapaknya digambarin di situ. Mungkin itu kan kritik tentang ya kan orang tua yang keras sama iya kayak daddy issues yang kayak dadinya keras banget, terus sementara dianya kayak sebenarnya tuh orangnya sensitif, cuman ya mungkin dia merasa kayak live up to his dad gitu. Nah kalau gue suka di situnya sih, kalau lebih ke karakter worknya, actionnya sih oke lah, belum ada yang gimana banget gitu, cuman gue paling suka di karakter worknya sih. Untuk gue yang sama sekali awam ya, gue sama sekali nggak tahu tentang Peacemaker soalnya. Sama gue juga nonton kan nggak tahu, dan gue ngikutin gitu kan, terus begitu. Ya gue tahu Peacemaker ya dari Suicide Squad, Squad-nya gitu aja gitu kan, dan situ juga nggak dijelasin kan originnya gimana gitu kan, seperti kayak Jaka tadi. Terus tapi begitu nonton sini dikasih tahu ternyata kostumnya tuh dari bapaknya gitu kan, bapaknya yang buat helm-helmnya gitu kan. Iya. Dan gue suka humornya sih. Mungkin sengaja kali di The Suicide Squad juga. Tadi kan gue nonton lagi ya, cuma supaya refresh memori aja gitu. Kan pas di awal juga dia pas dikenalin sama si Bloodsport juga dibilang, lah lu ngapain manggil si Peacemaker gitu, apa yang dia lakuin gue juga bisa lakuin gitu. Ya itu kocak banget kan. Ya bisa, tapi gue lebih jago aja kata si Peacemaker-nya gitu. Jadi makanya mungkin kayak sengaja gitu dibikin kayak ya lo kayak sebenarnya nggak spesial amat karena banyak juga yang lain-lain kan. Iya. Itu skill setnya sama tuh gue ngakak sih, kayak skill set lu berdua sama tuh kocak. Gede-gedean tit gitu, biasanya kayak peluru gue lebih cepat atau lebih besar gitu, kayak aneh banget dialognya. Iya, peluru gue lebih kecil jadi bisa lebih tepat sasaran. Apa coba? Tapi itu yang menarik sih San, kayak lu bilang, Regi juga bilang, mungkin Atri juga ngerasa bahwa lu tuh nggak pernah tahu Peacemaker sebelumnya, tapi I'm pretty sure you guys know who Peacemaker is, karena Peacemaker itu kan karakter komik ini, Cip. Karakter komik yang karakter Lee sama DC ketika tahun 80-an, ketika kartun bangkrut, terus DC mau bikin sebuah komik yang akhirnya tunjuk Alan Moore, dan Alan Moore tuh bikin Watchmen. Si Peacemaker ini based dari si comedian basically. Jadi you kind of know who this character is, bahwa attitude-nya dia, bahwa dia tuh agen pemerintah, he killed Kennedy. Basically ya itu, kalau bisa bayangkan kasar, Peacemaker is a comedian, basically that's the kind of characters gitu. Si Jogil juga later dia bikin sama Ditko, dia bikin Captain Atom yang jadi karakternya Watchmen gitu. Basically that's the all characters tahun 60-an lah, Silver Age. Tapi itu sih, so the whole karakternya si Peacemaker, you kind of get the gist of it sebagai jingoistiknya si komedian tuh kayak apa sih gitu ketika di Vietnam, karakternya kayak gitulah. Mungkin lebih dekat ke bokapnya kali ya ketika di series ini. Walaupun bokapnya sebenarnya nggak pernah ada sih di komik gitu. Jadi tapi di komiknya sendiri si Peacemaker tuh terkenal nggak sih? Maksudnya dia lumayan prominent gitu nggak sih di DC? Enggak. Dia jarang keluar di DC. Emang kalau gue baca sih James kayak sengaja milih emang yang second third rate gitu, dia masak aja kayak BC Lister gitu ya.
Ya busy lister gitu, karena dia bilang Jack ya Lister. mungkin dia juga lebih bisa ngedevelop karakternya, ngutak-ngatiknya lebih enak gitu. Kayak Vigilante juga ada di komik. Karena dia juga kan Vigilante. Itu ada tapi kayak Vigilante. totally different. Gue juga gak pernah baca komik si Vigilante ini, aneh banget. Iya. Itu salah satu sidekick yang annoying yang kayak dia bahkan kick kayaknya dia cuma muncul ngomong-ngomong aja sidekick. Iya. Itu ngintil aja sih dia, peris aja sih. BFF. Sidekicknya Igli dong. Igli. Dipeluk elang itu. Dipeluk sebel. Aja, gue pikir pas dia nyebutnya gue mau pick up Igli, gue pikir apa mobil kayak apa gitu kan yang sidekicknya beneran Igli literally. Itu di Suicide Squad nggak ada kan ya, karena dia di penjara kan, makanya Iglinya ditaruh di bapaknya kan. Dititip. Dia tuh di penjara 40 tahun sekian gitulah, dan ketika Suicide Squad film itu dia baru kayak 4 tahun. Jadi kayak the whole crew-nya Suicide Squad ini yang anak buahnya Amanda Waller kayak nagih utang, basically kayak lu tuh masih punya utang sama pemerintah Amerika karena harusnya lu di penjara 40 tahun atau 30 tahun. Dan lu tuh baru kayak berapa 5 tahun dong. Sekarang dia mesti bertugas biar nggak masuk penjara lagi. Jadi ya the whole premise sih kayak gitulah apa ininya. Katanya nggak kenal the first place. Kayaknya gue lupa kayaknya nggak dijelasin deh. Nggak, belum disebut. Kalau ada yang nanya misalnya harus nonton The Suicide Squad dulu nggak sih sebelum ngikutin Peacemaker? Nonton aja sih kayaknya. Gue sih suka banget kalau lu udah nonton Peacemaker kan di HBO Go ya gitu. Iya. Kayaknya tinggal pencet. Ya, tapi kan karena ini direct sequel ya. Kayak 2 jam gitu. Karena direct sequel, jadi kayaknya emang harus nonton Suicide dulu ya. Jadi nggak bisa misalnya gue nonton Peacemaker dulu baru ini gitu. Atau gimana menurut lo? Kayaknya lebih enak sesuai timeline nggak sih? Kalau nonton seriesnya kan sebenarnya ada recapnya ya gitu kayak. Oh iya ada bit montage sampai sana tuh gimana gitu si John Cena. Betul. Sampai kebangun di rumah sakit di opening Peacemaker tuh karena apa? Yang previously on filmnya kan? Iya, filmnya. Iya, filmnya. Gitu. Pinter sih dia kayak ya think buat HBO Go kayak I think mereka untung karena ketika filmnya rilis tuh masih di pandemi ya, kayak agak susah juga buat dapetin balik modal gitu. Dengan dia bikin series yang kayak relatif murah, kayak orang bisa langsung balik ke HBO Go nonton filmnya lagi gitu. Iya. Nggak mau ngomong relatif. Tapi ternyata James Gunn ini katanya agak ngamuk soal dirilis di streaming si The Suicide Squad-nya. Banyak. Karena ya dia bilang itu di shoot. Dia keberatan karena langsung dirilis bareng sama premiernya. Iya. Oh, iya. Susah sih. Itu lagi ini kan, lagi naik-naiknya. Biasa. UUD. Biasalah. Kok lagi ya? Ngomong-ngomong itu si cast-nya kayak timnya si ini berarti kita belum ngomongin si Mern, terus Adebayo, si Hardcore. Iya. Itu menurut gue juga. Itu menurut gue juga spot on sih karakternya gitu ya, si siapa tuh lagi yang dibilang Diebeard, gue lupa deh namanya. Namanya susah deh, kayak ekonomi apa siapa gitu. Ekonomos ya itulah. Ekonomos atau siapa gitu. Itu juga menarik sih, kayak gue terus pas diceritain kalau si Adebayo satu-satunya adalah orang yang ketawa terhadap jokesnya si Peacemaker kan ya, terus ya kayak satu-satunya orang yang ketawa di jokes Peacemaker kayak meet cute gitu kan. Gitu banget sih. Dan secara karakter tuh ya again kita lihat si Peacemaker bokapnya serasis apa, dan kita bisa dapat bayangan even the jokes dari 5 menit pertama adalah you're the racist superhero gitu. Jadi pairing sama the black karakter tuh buat gue tuh manis juga, kayak bisa ngasih balance. Actually mungkin dia tuh nggak seburuk itu, mungkin the whole idealism atau mungkin cara dia dibesarkan emang jelek banget aja gitu, tapi sebagai manusia maybe it's not that bad, walaupun he's kind of horrible juga sih. Dia sensitifnya itu karena dibesarin dengan bapaknya gitu aja sih kayaknya. Iya. Dia tuh kayak karakternya kalau bisa dibilang tuh kayak dia tuh punya self awareness yang kecil banget, kayak Michael Scott The Office gitu loh. Dia tuh kayak self awareness-nya dikit banget. Dia tuh punya social skill yang abysmal gitu loh, kayak nggak punya dia tuh nggak bisa ngebaca orang tuh kayak nggak suka sama jokes dia atau sama presence dia, tapi he just go with it.
Yang di episode berapa sih dia nangis tuh? Yang sebelum keluar dua kan? Dua kan? Yang gua bilang nggak ada yang itu ada horrible jokes tapi gua ngebunuh Rick Flag segala macam itu kan dia kayak nyesel gitu terus kayak lah ada baik-baiknya juga nih. Pakai bawa-bawa Louis C.K. itu gue ngakak banget. Itu parah sih, itu parah. Gitu gila banget sih. Kita kayak sempet-sempetnya gue ngebayangin sih James Gunn pas nulis itu kayak wow. Dia kayak gatel gitu, pengen gimana caranya gue bisa masukin jokes ini sesuai konteks pada saat dia nulis itu. Kayak sexual assault man, jadi jokes jadi lucu gitu loh. Kayak mungkin orang kayak ngerasa gue jaka SJW gitu, tapi dia tuh suka jok-jok kayak gitu sebenarnya. Nah tapi masalahnya sebagai mostly mereka nggak lucu aja gitu. Lucu banget, gue menangis jokes itu. Tapi itu sih karakter yang menarik ketika yang si Peacemaker nangis itu. Dan tadi masuk ke Regi yang bilang karakter dia yang si Regi itu masih belum baca ini karakternya seperti apa gitu. Yaitu kayak kalau gue ngelihatnya si Peacemaker ini the whole idealisme dia tuh kayak fazal gitu, kayak palsu kan aku kutip. Terus kayak ketika dia bilang bahwa dia mau melakukan apapun demi perdamaian walaupun dia ngebunuh orang dewasa atau anak kecil. Ketika kejadian dia harus spoiler buat Regi di episode 3, ngebunuh anak kecil dia tuh nggak bisa, Reg. Dia tuh palsu semuanya. The whole thing is fake buat dari the whole idealism. Dia tuh fake. Dia tuh seperti itu orangnya. Persona. Menurut gue tuh kayak kinda interesting aja karakter dia makan mau dibawa kemana karena the fact bahwa ya tipikal inilah badan Rambo hati Rinto tuh gitu. Iya itu dia banget sih. Iya. Udah kelihatan interesting banget sih karakter yang kayak benar kayak by the end of the day ya udah lu nggak punya apa-apa lagi gitu karena everything kayak suddenly semua yang dia percayain ketika gue interested banget kalau dia ketemu bokap lagi gimana ketika bokap ternyata adalah kayak the king of white supremacist di Amerika di penjara gitu kayak dan dia harus ketemu lagi tuh kayak sesuatu yang bakal jadi aneh banget sih. Apa namanya? Itu juga sengaja banget kayaknya siapa tadi? Si Konomos. Iya, si Konomos itu diomelin kayak out of all the people lu pinning mobilnya nuduh ditempelin ke bapaknya like what were you thinking? Itu kayak sengaja banget tapi goblok banget sih. Ujung-ujungnya kayaknya kan, feeling gue soalnya kayak bosnya lagi di WC kan katanya gitu kan. Dia ngomong gitu kan lu kalau gue lagi berak gue mesti balas SMS lu gitu. Itu kayak bagus banget jadi mana gue lagi bokeh. Feeling gue juga makanya ujung-ujungnya Nemesis ya bapaknya sendiri sih nanti. Ya harus kayak adep-adepan gitu jadinya. Iya. Gue satu lagi yang suka itu karena dialog-dialog James Gunn tuh yang kayak yang si bapaknya yang diituin polisi itu yang fork apa namanya chopstick ya terus polisi bilang rasis banget anjing fork kenapa nggak spoon gitu kayak yang itu tuh kayak nggak penting tapi kayak tetap dimasukin dan dialog anyway gitu. Banyak kayak gitu tuh banyak di setiap episode tuh banyak, banyak. Gitu, jadi kayak hampir semua dialognya kayak gitu kan kayak formatnya gue baca gitu tadi ada yang review ironis itu ada yang bilang itu tuh kayak hampir semua format kayak gitu buat si penulis reviewnya tuh bilang itu tuh jadi kayak formulanya kayak repetitif gitu berulang buat dia tuh itu melelahkan tapi buat gue itu lucu banget justru itu kayak formula yang menurut gue yang bikin seriesnya works gitu. Iya. Banyak obrolan yang sebenarnya nggak penting kayak formatnya si orang A nanya ngomong A gitu terus orang B-nya pasti nimpalin nih tapi kan itu kan apa bego salah atau jelek atau apa gitu. Tapi nanti si orang satu lagi bakal ngejelasin kayak Adebayo gitu. Sama si Dybert ngomongin soal buku tentang si beruang itu juga lama beruangnya. Terus kayak di akhirnya mereka itu deh kayak ada callback bahwa ternyata bener yang si Adebayo omongin gitu itu kayak dialognya nggak penting. Cari di Google gitu nah tuh kan bener namanya ini itu Photoshop gitu. Kayak itu aneh banget. Mungkin tuh kayak bercandaan di pas lu lagi kayak nulis rame-rame soal apa skripnya tuh kayak bercandaan tapi lu masukin juga aja tuh. Iya. Kayak draft tapi lu tetap lu masukin bener-bener biar bakal kejadian gitu. di obrolan sehari-hari gitu loh. Kayak itu yang begitu lucu. Terus yang pasti ada bajunya itu yang ya ini teknologi terbaru si bom episode 3 bom ada tinggal lu tempelin aja tuh dia jilat dulu. Keren kayak amplop. Ngapain lu jilat dulu? Goblok. Iya. Nah, gitu. Ini kayaknya karena maaf nih yang sama nonton scene intro. Apa scene intro apa?
sama interogasi si vigilante yang pas jadi interogasi sama si itu, terus ngancemnya ke si Peacemaker. Potong aja. Tenang. Setrum aja. Tenang, gue gak akan kasih apa-apa. I like it. Terus si vigilante kan gue. Gitu. Itu juga kayak goblok tapi it works. Iya. Ya, yang pertama kali dibuka topengnya aja kan. Kocak banget, guys. Pertama kali dibuka topengnya terus mukanya yang kenapa lu begitu? Biar gak bisa ada yang inget. Goblok banget orang. Ya, gitu. Gi, nonton ya Gi ya, episode 3 Gi ya. Ntar kayak kasih. Ya, abis ini langsung nonton. Iya. Lah, itu gue soalnya HBO gue lagi nonton antara itu Peacemaker, terus gue lagi nonton Superman and Lois kan. Terus kayak Superman and Lois juga kayak bagus lah, makanya jadi gue kayak lagi antara dua-duanya, terus Superman and Lois kayak lagi seru banget, jadi gue kayak nonton itu mulu. Clark Kent-nya kayak Ted Lasso gitu, kayak wholesome gitu. Iya, wholesome banget, gue suka banget si Tyler Hoechlin. Bagus banget. Bagus ya berarti, nanti itu juga tonton lah, coba Superman and Lois. Nah, guys tadi lumayan nih, kita udah hampir 40 menit ngomongin si Peacemaker ya. Kalau belum nonton, kalau pengen nonton gitu. Ini kayak udah spoiler sih, tapi kalau misalnya mau nonton lagi atau kalau tahu ada orang yang nontonin obrolan kita tapi belum nonton, abis ini silakan nonton gitu kan. Di HBO Go ada 3 episode dan masing-masing berapa ya? 45, 35 sama berapa gitu, gue lupa deh. Kalau nggak salah sekitar segituan ya. Cepet banget. Sekitar segituan dan tadi kata Atri juga setiap akhir kreditnya ada tambahan scene. Nggak kayak Marvel tapi kayak extra scene tapi Nirvaida sih. Nirvaida. Itu kayak improv blooper gitu loh. Iya. Oh, sama jangan ditonton di ruang keluarga ya guys. Oh iya betul. Soalnya. Bukan buat anak kecil banget ya. 20 plus kan. Itu tuh makanya gue lagi nonton di tengah-tengah kan, terus tiba-tiba Raya masuk gitu kan, gue stop lagi gitu, akhirnya gue nonton di handphone gitu, gue begitu akhirnya jadi bener jangan ditonton di ruang keluarga apalagi sama orang tua atau sama anak-anak gitu. Orang tua lo maksudnya gitu. Nah, sekali lagi thank you guys sudah nonton, dan thank you Regi, Atri, Jaka, akhirnya video ini sudah bisa bakal bisa lebih sering, soalnya gue udah nggak di film lagi kerjanya. Oh betul. Gue ada deg-degan kalau ngomong lagi kerja di film. Tapi kayak kalau Indonesia agak susah sih itu. Ya jangan. Kita yang luar aja. Indonesia kita Indonesia normatif aja nanti. Saya mesti mau punya teman di industri. Nonton Watchmen aja, Watchmen bagus. Watchmen ini HBO bukan Watchmen. HBO. Betul. Watchmen film bagus banget. Series ada di HBO juga. Masterpiece. Oh, dan kalau misalnya kalian udah nonton Peacemaker, jangan lupa dengerin podcast saya, Jack ya. Podcast Peacemaker dari HBO Max ya. Oh iya, kemarin gue lagi nonton lumayan. Gak Chernobyl atau Watchmen sih yang podcastnya lebih nyantai. Tapi oke lah, buat dapet insight si sutradara pemain. Soalnya di situ juga dijelasin tuh kemarin kalau salah episode 1 dijelasin James Gunn, ya itu tadi yang Eagle-nya, terus ceritain tentang kalau nggak salah ceritain tentang gimana dia nulis si yang ceritain tadi yang tentang selama pandemi dia nulis gitu-gitu. Jadi kalau misalnya mau ada tambahan gitu pengetahuan tentang si Peacemaker, nonton di HBO Max, di YouTube ada atau di Spotify di Apple, di YouTube. Kayak pasti opening episode ini juga ada deh. Gue sih dapat apa sih tentang si podcastnya itu, nonton podcastnya di semua streaming available. Siap. Oke, kalau gitu, thank you guys sekali lagi sudah ngobrol-ngobrol dan sudah nonton. Jangan lupa komen di bawah kalau misalnya kalian sudah nonton dan suka gitu. Kasih tahu kita juga kira-kira apa lagi nih yang kita harus obrolin di episode selanjutnya. Gitu. Siapa tahu bisa berempat lagi kan? Gitu. Oke, kalau gitu. Thank you sudah nonton Screensavers Podcast. Bisa. Bye-bye. Thank you. Bye.